Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Novita Anggita Rahman dengan NIM 241010-2003 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan modul praktikum WARE dan modul praktikum fungsi agregat. Di sini yang dikerjakan yang tidak digaris tebalin saja. Kita langsung ke PG adminnya saja. Yang kita jelaskan terlebih dahulu yaitu di modul WARE, yang mana di poin A ini adalah WARE kolom string dan numerik. Kita langsung ke soalnya saja, yaitu nomor 6, yaitu 6, 7, dan 8. Nomor 6 ini adalah tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Kita langsung ke query-nya saja. Select bintang from customer dari tabel customer yang mana kontranya itu sama dengan Brazil. Ini dari tabel dari kolom country dari tabel customer. Kita langsung execute. Nah, ini yang berasal dari Brazil. Nah, yang ditampilkan dari Brazil semua yang ada 9 data. Kemudian yang nomor 7 adalah tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Tidak diproduksi lagi ini di tabel produk di kolom discontinue, select bintang from product, tabel produk yang mana discontinue-nya itu sama dengan 0, kita langsung execute saja. Nah, ini discontinue-nya sama dengan 0, yang mana terdiri dari 67 data. Kemudian nomor 8, tampilkan ID, yang mana kolomnya itu supplier ID, nama perusahaan itu company name, alamat lengkap ini kita concat, yang mana terdiri dari address, kolom address, city, dan region, yang dipisahkan oleh spasi, kita aliaskan dengan alamat lengkap perusahaan dari tabel supplier, yang mana kontranya itu tidak sama dengan Kanada, seperti itu. Nah, di sini tidak ada yang beralamat di Kanada. Ini berasal dari luar Kanada semua. Kemudian di poin B yaitu wildcard dan lab. Kita langsung ke soalnya saja, yaitu 6, 7, dan 8. Yang pertama, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kita langsung ke query-nya saja, select bintang from tabel supplier, yang mana company name-nya itu elect mengandung kata LTD. Nah, kenapa saya menggunakan elect? Karena kan elect itu tidak case sensitif, tidak seperti elect. Ini ada penjelasannya. Kemudian nomor 7 yaitu tampilkan employee yang huruf pertamanya first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Kita langsung ke query-nya. Select bintang from employees where left first name-nya itu 1, kurang dari left last name-nya 1, langsung kita execute. Nah, di sini sudah tertera ini first name-nya itu lebih kecil. Kemudian nomor 8 yaitu tampilkan supplier yang huruf depannya company name-nya dan kontaknya sama. Kita langsung execute. Nah, di sini sudah tertera sama. Kemudian yang C, di poin C yaitu where kolom bertipe tanggal. Kita langsung ke soalnya saja, yaitu nomor 4 dan 5. Tampilkan employee yang masuk perusahaan itu setelah 10 Desember tahun 1992. Kita langsung ke perintahnya, yaitu select bintang from tabel employee yang mana hire date-nya itu lebih dari tahun ini, 10 Desember 1992. Kita langsung execute. Nah, di sini hire date-nya, nah ini lebih dari yang kita tertera di sini. Kemudian nomor 5 yaitu tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimnya itu lebih dari 10 hari. Kita select shipper date, kolom order date dari tabel order yang mana kita ekstrak itu lebih dari 10. Kita langsung execute. Nah, di sini sudah tertera dari lebih dari 10 hari seperti itu. Kemudian di poin D yaitu OR. Kita langsung ke soalnya saja, yaitu tampilkan produk reorder levelnya itu kurang dari 10 atau itu stoknya itu lebih dari 100. Perintahnya yaitu select bintang from product, di mana reordernya itu kurang dari 10 atau unit in stoknya itu lebih dari 100. Kita execute. Order level dan unit in stock. Nah, order level itu kurang dari 10
Kemudian unit in stock-nya itu lebih dari 100. Seperti itu. Kemudian nomor 6 yaitu tampilkan nama, masa kerja serta employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usianya itu lebih dari 60 tahun. Kita langsung perintahnya saja. Select first name dan last name-nya ini diariskan nama, kemudian ekstrak masa kerja, kemudian kita ekstrak di usia employee-nya itu dari tabel employee yang mana itu lebih dari 35 kita ekstrak dan lebih dari 60 tahun. Kita langsung execute. Nah, ini sudah tertera datanya yang bekerja lebih dari 35 tahun dan usianya lebih dari 60 tahun. Kemudian nomor 7 yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan atau Tacoma menggunakan IN. Nah, kita langsung pertanyaan saja yaitu select bintang from employees where city in London, Seattle, dan Tacoma. Kita execute. Kita langsung ke tabel city. Nah, di sini tertera yang ada 3 yaitu London, Seattle, dan Tacoma. Kemudian di poin E yaitu N. Kita langsung ke soalnya saja yaitu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Kita langsung ke pertanyaan saja yaitu select bintang from order di mana order date-nya itu lebih dari tanggal ini, kita ekstrak lebih kurang dari sama dengan 20 hari. Kita execute. Nah, ini sudah tertera. Ship. Nah, di sini. Kemudian nomor 6 yaitu tampilkan produk discontinued itu yang stoknya masih lebih dari 0. Select bintang from product yang mana discontinued itu lebih dari 0 dan unit stoknya itu lebih dari 0. Langsung execute. Nah, ini lebih dari 0 semua yang ditampilkan. Kemudian nomor 7 adalah tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Kita menggunakan modulo 2 untuk menghasilkan ID genap. Kemudian unit price-nya itu lebih dari 5. Kita execute saja. Nah, di sini genap semua yang ditampilkan. Kemudian unit price-nya itu lebih dari 5 semua. Nah, ini 5 semua, lebih dari 5 semua. Kemudian nomor 8 yaitu tampilkan produk yang harganya $5 sampai dengan 10. Gunakan between, rentangan ini. Kita langsung execute saja. Unit price. Nah, di sini di atas 5 semua sampai dengan 10, tidak ada yang di luar 10. Kemudian poin F yaitu gabungan N dan OR. Kita langsung ke soalnya saja yaitu 4, 5, 6, ada 3 soal. Lalu tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1999 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Select bintang from dari tabel order yang mana order date-nya itu kita masukkan tanggal ini, kita ekstrak, kemudian between-nya itu rentangannya itu antara 20 dan 30. Kita execute. Nah, di sini sudah tertera data yang diminta dari soal ini. Kemudian nomor 5 yaitu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil dan Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan 25 Desember 1997. Select from order where ship contract in Brazil dan Italy. Ship date-nya itu between-nya antara tanggal ini yang diminta soal. Kita langsung execute. Nah, shipped date dan contract-nya. Ini dari Brazil. Yang dari Italia tidak ada, ternyata ship date-nya ini antara yang diminta soal. Kemudian tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 atau 60 tahun. Lalu kita langsung ke perintah saja yaitu select bintang from employees where city in London. Dikarenakan New York ini tidak ada, kita ganti dengan London atau Seattle yang kita ekstrak rentangnya 50 dan 60 tahun. Ini ada.
Nah, ini ada. Kalau semisal kita perintahnya sesuai dengan soal, maka akan muncul null seperti ini. Nah, tidak ada data yang berasal dari New York seperti itu. Kemudian kita beralih ke modul praktikum fungsi agregat. Kita langsung ke soalnya saja, yaitu soal nomor 6 dan 7. Ada 2 soal, yaitu tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverland. Jika ada satu customer yang dilayani berkali, cukup hitung satu customer. Nah, kita menggunakan select con distinct customer ID. Distinct ini agar tidak dilayani berkali-kali. Kita menggunakan distinct. Dari customer kita joinkan dengan order. Ini customer C, customer ID, ini sebagai primary key dan ini sebagai foreign key-nya, dijoinkan dengan tabel employee, kemudian employee juga sebagai primary key, dan ini foreign key-nya, yang mana first name-nya kita employee, tabel employee first name, dan kita ambil dari tabel employee ini last name-nya, itu sama dengan Janet Leverland. Kita langsung execute. Ini totalnya ada 63. Kon ini menghitung jumlah. Kemudian nomor 7 adalah tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Kita hitung select con ship via from tabel order, yang mana ship via itu sama dengan 3 dan ship country-nya itu beralamatkan Germany dan France. Kita langsung execute. Ada 49 data. Kemudian di poin B yaitu min and max. Kita langsung ke soalnya saja, yaitu nomor 4 dan 5. 6. Ada 3 soal. Tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Select max unit price, dikurangi menggunakan min unit price, dialiaskan selisih harga dari produk, kita joinkan dengan supplier, ini sebagai primary key dan ini sebagai foreign key-nya, yang mana ini tabel supplier dijoinkan sama dengan Exotic Liquid. Tabel supplier dijoinkan dengan company name. Kemudian nomor kita langsung execute. Nah, ada 9. Selisih harganya 9. Kemudian tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikabelkan oleh Speedy Express. Rata-rata kita menggunakan max ditambah min, kemudian dibagi 2. Kita aliaskan dengan rata-rata harga produk dari order detail, kita joinkan dengan tabel order, ini sebagai primary key dan ini sebagai foreign key-nya, dijoinkan lagi dengan tabel shipper, di mana ini order ship via, kolom ship via, dan shipper ID, yang mana company name-nya itu sama dengan Speedy Express. Kita execute. Rata-ratanya ada 132,75. Yang di poin C adalah sum dan AVG. Kita ke soalnya saja. Nomor 5 yaitu tampilkan rata-rata harga barang yang jenis Beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Kita langsung select AVG P product unit price from kategori C, dijoinkan dengan produk, yang mana C kategori dan kategori ID ini sebagai primary key dan ini sebagai foreign key, dijoinkan dengan tabel order detail dan produk ID, dijoinkan dengan tabel order dan order ID, joinkan lagi dengan tabel customer, yang mana kategorinya itu sebagai yaitu Beverage dan customer contact name-nya itu sebagai yaitu Grandma Kelly Homestead. Kita execute seperti ini. Nah, hasilnya 0, tidak ada. Kemudian nomor 6 yaitu tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengirim barang dari Brasil. Select shipper date, dikurangi order date, dijelaskan rata-rata masa tunggu dari tabel order, yang mana ship country-nya itu sama dengan Brazil. Ini rata-rata masa tunggunya berbeda-beda setiap itu. Kemudian nomor 7 yaitu tampilkan rata-rata standar deviasi harga barang bertipe condiments. Select AVG P unit price, standar deviasi harga barang P unit price dari produk, dijoinkan dengan kategori, ini sebagai primary key dan foreign key-nya where kategori name itu sama dengan condiments. Kita execute. Nah, ini rata-ratanya.
Kemudian di poin D yaitu select into. Kita langsung ke soalnya saja. Yaitu nomor 5, buatlah query yang memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Select order into order UK from tabel order dijoinkan dengan employee. Nah, employee ID-nya itu sebagai primary key dan ini foreign key yang mana kontrolnya itu sama dengan UK. Kita select. Sudah berhasil kita. Nah, ini tabelnya sudah berubah. Kemudian yaitu nomor 6 yaitu buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA. Jadi foreign key yang merujuk pada employee ID ditampil employee USA. Kita select into employee USA from employee, mana country-nya itu sama dengan USA. Kemudian select order bintang into order USA from employee, tabel employee dijoinkan dengan order. Ini ambil kolomnya, kemudian kolomnya yang mana sama dengan USA. Kemudian buat tabel order USA dengan foreign key order USA, perginya dari tabel M. Nah, seperti ini. Kita langsung execute. Sudah tersedia, kita langsung execute tabel yang kita buat ini, order USA. Ini sudah berubah. Sekian pembahasan dari modul where dan fungsi agregat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.